Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dita Vegayanti, NIM 180210301012 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Jember. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu Kafe Dusun Kakao di Kabupaten Banyuwangi. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Perkembangan zaman pada era globalisasi ini sangat memberikan banyak perubahan bagi kehidupan masyarakat, khususnya dunia bisnis di bidang kuliner. Di era modern ini banyak sekali pelaku bisnis yang mulai bermunculan dengan melihat kondisi pasar yang ada, dan kebanyakan membuka bisnis restoran atau kafe. Karena bisnis ini sangat menggiurkan, sasaran yang dituju adalah anak muda. Banyaknya usaha yang mulai bermunculan ini menyebabkan persaingan juga semakin ketat dan dituntut untuk menyampaikan informasi dengan tepat agar dapat memenangkan pasar. Komunikasi digunakan menyampaikan informasi dalam bentuk perkembangan dunia usaha, khususnya di bidang kuliner. Peran komunikasi dalam menyampaikan informasi mengenai jenis usaha, produk, dan semua yang berkaitan dengan usaha tersebut. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi antara individu satu dengan individu yang lain. Dalam komunikasi pemasaran dapat dikatakan sebagai proses penyampaian informasi dari produsen kepada calon konsumen. Setiap pebisnis kuliner tidak lepas dari namanya strategi pemasaran yang bertujuan untuk memasarkan dan mempromosikan bisnis kulinernya. Dahulu untuk memasarkan dan mempromosikan bisnis kuliner membutuhkan pengeluaran yang cukup banyak hanya untuk mempromosikan melalui media cetak. Namun, di zaman yang serba digital ini, kita dapat mempromosikan suatu kafe tidaklah semahal dulu dan lebih efektif karena tidak sepenuhnya menggunakan media cetak. Seiringnya berkembang zaman, kemajuan teknologi sangatlah cepat. Lebih dari setengah penduduk Indonesia kini telah terhubung ke internet. Berdasarkan laporan terbaru WR Sosial pada tahun 2020 disebutkan bahwa ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia. Dibandingkan tahun sebelumnya, ada kenaikan 17% atau 25 juta pengguna internet di negeri ini. Berdasarkan total populasi Indonesia yang berjumlah 272,1 juta jiwa, maka itu artinya 64%, setengah penduduk Indonesia telah merasakan akses ke dunia maya. Kota Banyuwangi terkenal dengan berbagai macam wisatanya. Agar terus berkembang, Banyuwangi merupakan salah satu wilayah administrasi kabupaten yang masuk pada Provinsi Jawa Timur. Secara lokasi, Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau Jawa. Awalnya, orang hanya mengenal Banyuwangi sebagai wilayah persinggahan dari Pulau Jawa sebelum menyeberang ke Pulau Bali. Atau dulunya orang mengingat Banyuwangi sebagai daerah santet. Akan tetapi saat ini Banyuwangi merupakan salah satu destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana strategi komunikasi pemasaran terpadu yang dilakukan oleh Kafe Dusun Kakao Kabupaten Banyuwangi. Tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi komunikasi pemasaran terpadu Kafe Dusun Kakao di Kabupaten Banyuwangi. Manfaat penelitian. Manfaat bagi peneliti yaitu sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama proses perkuliahan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan secara langsung dan lebih nyata tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Bagi perguruan tinggi yaitu hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi dan kepustakaan di Universitas Jember. Bagi Kafe Dusun Kakao sebagai kajian dalam mengambil keputusan untuk menerapkan strategi komunikasi pemasaran selanjutnya. Dan bagi peneliti yang lain yaitu diharapkan data dijadikan referensi bacaan untuk peneliti sejenis yang akan melakukan berikutnya. Penelitian terdahulu. Penelitian sejenis sebelumnya dilakukan oleh Vera Nurvia Cahyanti pada tahun 2015 dengan judul Model Komunikasi Pemasaran Paguyuban Batik Tulis. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam memasarkan produknya, Paguyuban Batik Tulis Giri Loyo Bantul melakukan promosi penjualan yang dilakukan secara langsung atau dengan tatap muka. Selain itu, Paguyuban Batik Giri Loyo Bantul juga mengikuti
event-event yang diadakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Paguyuban ini menggunakan strategi komunikasi pemasaran guna untuk menarik minat pembeli. Strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan seperti yang pertama yaitu iklan, 2 pemasaran langsung, ketiga promosi penjualan, dan 4 penjualan produk pribadi. Penelitian yang kedua yaitu dilakukan oleh Mita Lestari pada tahun 2019 dengan judul Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu Galeri Batik Sisik Melik Kabupaten Banyuwangi. Hasil dari penelitian tersebut dilakukan melalui media cetak saja, seperti memasang spanduk dan reklame luar ruangan, namun juga melakukan kegiatan periklanan melalui media elektronik seperti penyiaran radio, televisi, serta media internet lainnya seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu kafe. Kafe adalah tempat untuk bersantai dan berbincang-bincang di mana pengunjung dapat memesan minuman dan makanan. Kafe termasuk tipe restoran namun lebih mengutamakan suasana rileks, hiburan, dan kenyamanan pengunjung sehingga menyediakan tempat duduk yang nyaman dan alunan musik. Yang kedua yaitu strategi. Strategi merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup dari suatu perusahaan untuk mencapai sasaran atau jumlah perusahaan yang efektif dan efisien. Perusahaan harus bisa menghadapi setiap hambatan yang datang dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dalam dunia bisnis, strategi digunakan oleh perusahaan harus dengan tepat agar tujuan dari perusahaan tersebut dapat tercapai, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga yaitu strategi komunikasi pemasaran, di mana strategi komunikasi pemasaran yaitu ilmu pemasaran dan didasarkan pada unit strategis bisnis yang diharapkan dapat mencapai target pemasaran. Strategi pemasaran terdiri dari pengambilan keputusan yang berkaitan dengan harga produk yang akan dipasarkan. Yang keempat yaitu komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran terpadu adalah konsep perancangan komunikasi pemasaran yang menyadari nilai tambah dari suatu perencanaan komprehensif yang mengevaluasi peranan strategis dari berbagai disiplin komunikasi, misalnya komunikasi umum, tanggapan langsung, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat. Yang kelima yaitu periklanan, di mana periklanan adalah sebuah bentuk penyajian dan promosi non-personal atas ide, barang, atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan tertentu. Periklanan dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mengembangkan merek dan identitasnya agar dikenal banyak masyarakat. Yang keenam yaitu humas, yaitu hubungan masyarakat, merupakan upaya komunikasi yang dilakukan secara menyeluruh dari suatu perusahaan untuk mempengaruhi, meyakinkan konsumen. Tujuan utama dari humas adalah untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Humas tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada publikasi. Maka seorang humas perlu memiliki publikasi, yaitu untuk menyebarluaskan informasi tentang produk yang dijual melalui media tentang aktivitas perusahaan atau organisasi yang harus diketahui oleh masyarakat luas. Metode penelitian. Penelitian digunakan yaitu menggunakan jenis penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan dan menjabarkan sejujur-jujurnya keadaan sebenarnya di lapangan pada saat penelitian dilakukan. Dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi pemasaran terpadu Kafe Dusun Kakao di Kabupaten Banyuwangi. Untuk lokasi penelitian ini dilakukan di Kafe Dusun Kakao yang beralamat di Perkebunan PTPN 12 Kedeng Lembu, Kerangharjo, Glenmore, Banyuwangi, yang ditemukan dengan menggunakan metode purposive area, yang berarti bahwa lokasi penelitian ini ditemukan dengan sengaja. Dan alasan mengapa Dusun Kakao digunakan sebagai lokasi penelitian ini karena Kafe Dusun Kakao merupakan salah satu kafe yang terkenal dan diminati di Kabupaten Banyuwangi. Metode pengumpulan data merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang peneliti demi memperoleh data yang akurat. Yang pertama yaitu metode wawancara. Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara bertanya kepada informan atau pihak yang diwawancarai. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Yang kedua yaitu metode observasi. Di sini metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung
Namun di sini peneliti melakukan pengamatan non-partisipan, sehingga dalam observasi ini peneliti hanya mengamati tentang berbagai strategi pemasaran yang dilakukan oleh kafe dusun kakao di Kabupaten Banyuwangi. Yang kedua yaitu metode dokumen, di mana metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada dan berkaitan dengan penelitian ini, seperti struktur organisasi yang ada di kafe dusun kakao, data penjualan, dan data-data yang lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.